Pintu rumah orang tua saya di pinggiran Jakarta terbuka lebar pagi itu. Dua petugas polisi berdiri tegak dengan amplop coklat di tangan, wajah mereka datar tapi mata mereka menusuk. "Ibu Rina Pratiwi?" tanya yang lebih tinggi, suaranya tegas. "Kami dari Polres Jakarta Selatan. Ada panggilan untuk Anda terkait laporan anonim tentang hubungan sesama jenis dengan seorang wanita yang sudah bertunangan." Saya merasa dunia berhenti berputar. Jantung saya berdegup kencang sampai terasa di telinga. Ibu berdiri di belakang saya, tangannya mencengkeram bahu saya begitu kuat sampai kuku menekan kulit. "Apa ini, Rin? Apa maksud mereka?" Suaranya bergetar antara marah dan takut. Ayah muncul dari ruang tamu, wajahnya memucat seketika. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa memandang amplop itu seolah isinya bisa membakar seluruh keluarga kami. Sore harinya di kantor polisi, seorang inspektur bernama Pak Budi menjelaskan semuanya dengan suara pelan tapi dingin. Laporan anonim itu datang 2 hari lalu, lengkap dengan oto-oto buram saya dan Lila di sebuah kai tersembunyi di Kemang. Hubungan tidak senonoh, begitu tertulis. Yang lebih buruk, data digital menunjukkan pelaku laporan adalah Budi Santoso, mantan tunangan Lila yang pertunangannya dibatalkan 3 bulan lalu. Dia bilang ini demi melindungi nama baik mantan tunangannya, kata Pak Budi sambil menatap saya tajam. Tapi kami tahu ini lebih dari itu. Anda mau jelaskan? Saya pulang dengan kepala pusing. Lila menelepon malam itu, suaranya pecah. "Rin, aku takut. Keluargaku sudah tahu. Ayahku marah besar. Mereka bilang kalau ini benar, aku harus menikah cepat dengan orang lain untuk tutup mulut orang. Saya ingin bilang semuanya akan baik-baik saja, tapi lidah saya keluh. Di Indonesia, nama baik keluarga adalah segalanya. Satu rumor saja bisa menghancurkan bisnis ayah Lila yang besar di Bandung dan posisi saya sebagai manajer pemasaran di perusahaan multinasional." Saya duduk di kamar kecil apartemen saya, memeluk lutut, mengingat bagaimana semuanya dimulai 2 tahun lalu. Lila dan saya bertemu di acara pelatihan perusahaan di Bali. Dia cantik, pendiam, selalu memakai kerudung tipis yang membuat matanya semakin dalam. Kami berbicara sampai larut tentang mimpi-mimpi kecil yang tak pernah kami ceritakan kepada siapapun. Dia bilang keluarganya sudah menjodohkannya dengan Budi sejak kuliah. Saya bilang saya tidak pernah merasa cocok dengan pria. Malam itu di pantai, tangan kami bersentuhan pertama kali. Bukan ciuman, hanya sentuhan jari yang membuat listrik mengalir. Sejak itu kami menyembunyikan segalanya. Pertemuan rahasia di apartemen saya, pesan yang dihapus setiap malam, alasan bohong kepada keluarga. Sampai Lila memberanikan diri membatalkan pertunangan 3 bulan lalu. "Aku tidak bisa bohong lagi, Rin," katanya saat itu sambil menangis di pelukan saya. "Aku pilih kamu." Sekarang pilihan itu berbalik menampar kami berdua. Besok pagi keluarga Lila akan datang ke rumah saya. Saya tahu ini baru permulaan. Keesokan paginya, mobil mewah keluarga Lila berhenti di depan rumah orang tua saya. Ayah Lila, Pak Hadi, turun lebih dulu dengan wajah merah padam. Ibu Lila mengikuti di belakang, matanya sembab. Lila sendiri berjalan tertunduk, tangannya gemetar memegang tas. Saya berdiri di teras bersama orang tua saya. Udara pagi terasa berat seperti sebelum badai. "Kita bicara di dalam," kata Pak Hadi singkat.
Tidak ada salam, tidak ada senyum. Di ruang tamu, suara Pak Hadi menggelegar. Kami sudah tahu semuanya dari Budi. Dia kirim bukti ke kami juga. Oto, cat lama. Kamu merusak anak saya, Rina. Ibu Lila menangis pelan. Lila sudah bertunangan. Kami sudah bayar mahar, sudah pesan gedung. Sekarang desa tahu anak kami seperti ini. Lila tidak berani angkat muka. Saya melihat air mata jatuh ke pangkuannya. Ayah saya mencoba tenang. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Rina anak baik, dia punya karier bagus. Tapi Pak Hadi memotong kasar. Karier. Nama baik kami lebih penting daripada karier siapapun. Saya merasa darah mendidih. Pak, ini bukan salah Lila. Kami saling cinta. Bukan hubungan sementara. Kata-kata itu keluar begitu saja. Ruangan langsung hening. Ibu saya menutup mulut dengan tangan. Pak Hadi berdiri, menunjuk saya. Cinta. Di Indonesia ini perempuan tidak boleh cinta sesama perempuan. Kamu mau hancurkan masa depan Lila. Besok dia harus menikah dengan sepupu jauh kami di Surabaya. Itu satu-satunya cara selamatkan muka kami. Lila mengangkat wajah, matanya penuh keputusasaan. Ayah, aku tidak mau. Suaranya kecil tapi tegas. Pak Hadi menoleh tajam. Diam. Kamu sudah bikin malu keluarga. Kalau kamu tolak, aku tidak punya anak lagi. Malamnya Lila kabur ke apartemen saya. Kami duduk di lantai, saling berpegangan tangan. Rin, aku takut kehilangan kamu, bisiknya. Tapi aku juga takut kehilangan keluargaku. Saya usap air matanya. Kita bisa lari. Ke luar negeri. Atau kita lawan bersama. Tapi Lila menggeleng. Kamu tidak tahu, Rin. Bisnis ayah sedang goyah. Kalau skandal ini menyebar, Mitra akan mundur. Ibu, aku sakit jantung. Aku tidak bisa egois. Kata-kata itu seperti pisau. Saya ingat betapa bahagianya kami dulu, sebelum pertunangan, sebelum Budi muncul lagi. Budi menelepon saya keesokan harinya. Suaranya dingin penuh dendam. Kamu pikir bisa ambil Lila begitu saja? Aku sudah bilang kalau dia batalin tunangan, aku akan hancurkan kalian berdua. Polisi baru awal. Besok berita akan muncul di media lokal. Saya tutup telepon dengan tangan gemetar. Karier saya di perusahaan mulai goyah. Atasan memanggil saya, bertanya tentang isu-isu pribadi. Saya merasa dinding mulai menutup. Lila harus pulang malam itu. Sebelum pergi, dia peluk saya lama di pintu. Tunggu aku, Rin. Aku akan cari cara. Tapi saya tahu, di tengah tekanan keluarga, cinta kami mulai retak. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Media lokal mulai memberitakan skandal hubungan sesama jenis di kalangan keluarga pengusaha Jakarta. Nama saya dan Lila disebut samar, tapi cukup untuk membuat rekan kerja memandang saya aneh. Bos memanggil saya ke ruangan. Rina, perusahaan tidak bisa terlibat isu moral seperti ini. Ambil cuti panjang dulu. Kata-kata itu seperti tamparan. Karier yang saya bangun 8 tahun lenyap dalam sekejap. Lila lebih menderita. Keluarganya mengunci dia di rumah Bandung.
Setiap malam dia kirim pesan singkat dari ponsel cadangan. Ayah paksa aku ketemu calon baru. Aku tolak terus. Tapi ibu menangis setiap hari. Saya coba datang ke Bandung, tapi Pak Hadi mengusir saya di depan gerbang. Jangan dekati anak saya lagi, teriaknya. Saya pulang dengan hati hancur. Di kereta saya menangis diam-diam, mengapa cinta kami harus seberat ini. Teman dekat saya, Maya, datang ke apartemen malam itu. Rin, kamu harus putuskan. Kalau kamu terus, keluargamu juga ikut hancur. Ayahmu sudah dapat telepon dari tetangga, mereka bilang malu punya anak seperti kamu. Saya diam, Maya memegang bahu saya. Lila sudah bilang mau nikah bulan depan. Dia kirim pesan ke aku tadi. Katanya demi keluarga. Kata itu seperti petir. Saya langsung telepon Lila. Suaranya lemah. Rinma. Aku tidak kuat. Ibu masuk rumah sakit kemarin. Dokter bilang stres berat. Aku harus pilih keluarga. Saya terdiam lama. Jadi kamu tinggalkan aku begitu saja? Lila menangis di ujung sana. Bukan tinggalkan. Aku tetap cinta kamu. Tapi aku tidak bisa lihat orang tua aku menderita karena aku. Telepon ditutup. Malam itu saya minum sampai mabuk sendirian. Pagi harinya Budi kirim pesan. Lihat. Aku menang. Lila akan menikah dengan sepupunya. Kamu kalah. Saya hapus pesan itu, tapi rasa sakit tetap ada. Orang tua saya mulai menekan. Ibu menangis setiap malam. Rin, kamu perempuan baik. Cari suami saja. Lupakan yang dulu. Ayah diam saja, tapi saya tahu dia kecewa. Di kantor, teman-teman mulai menjauh. Saya merasa sendirian di kota besar ini. Lila menikah diam-diam 2 minggu kemudian. Saya tidak diundang. Hanya lihat Otto di media sosial keluarganya, Lila memakai kebaya putih, senyum dipaksakan. Saya matikan ponsel seharian. Tapi di dalam hati, saya tahu ini belum selesai. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Cinta kami bukan mainan yang bisa dibuang demi nama baik. Bulan berikutnya terasa seperti neraka pelan-pelan. Saya kehilangan pekerjaan resmi. Perusahaan bilang restrukturisasi, tapi semua orang tahu alasannya. Saya mulai kerja relance dari rumah, tapi klien menurun drastis. Nama saya sudah tercemar. Lila, sekarang Lila Santoso, tinggal di rumah besar suaminya di Surabaya. Dia kirim pesan rahasia sekali-sekali. Rin, aku tidak bahagia. Setiap malam aku ingat kamu. Saya balas singkat. Kalau kamu tidak bahagia, kenapa tidak kembali? Jawabannya selalu sama. Aku tidak bisa. Keluarga sudah bahagia sekarang. Suatu malam, Budi muncul di depan apartemen saya. Wajahnya sombong. Aku cuma mau lihat kamu menderita, katanya sambil tersenyum sinis. Lila sekarang milik keluargaku lagi. Kamu cuma masa lalu. Saya tutup pintu di depan mukanya, tapi kata-katanya mengiang. Apakah saya benar-benar hanya masa lalu? Saya duduk di lantai, memandang Otto lama kami berdua di Bali. Senyum Lila saat itu begitu murni. Saya putuskan untuk bertemu dia secara diam-diam. Saya naik kereta ke Surabaya. Lila setuju bertemu di sebuah taman kecil dekat rumahnya.
Saat melihat saya, matanya langsung berkaca-kaca. Kami peluk lama di bawah pohon. Aku kangen kamu, bisiknya. Kami bicara berjam-jam. Dia cerita suaminya baik tapi tidak ada cinta. Aku lakukan ini demi ibu. Dia sehat sekarang. Saya pegang tangannya. Lila, kita bisa mulai lagi. Diam-diam dulu. Aku rela tunggu. Lila menggeleng pelan. Rin, aku takut. Kalau ketahuan lagi, kali ini bukan polisi saja. Ayahku bisa lakukan apa saja. Tapi saat kami berpisah, dia cium pipi saya cepat. Tunggu aku. Aku akan cari jalan. Kembali ke Jakarta, saya mulai rencana. Saya hubungi pengacara hak asasi. Di Indonesia, hubungan sesama jenis bukan pidana di Jakarta, kata pengacara itu. Tapi secara sosial sangat berat. Saya mulai tulis cerita anonim di blog. Bukan nama asli, tapi cukup untuk membuat orang berpikir. Apakah cinta harus dikorbankan demi nama baik keluarga? Tulisan itu dibaca ribuan orang dalam seminggu. Beberapa komentar mendukung, banyak yang menghujat. Tapi setidaknya saya merasa melakukan sesuatu. Lila kirim pesan lagi. Aku baca blogmu. Kamu berani sekali. Suaranya di telepon terdengar lebih kuat. Rin, aku mulai berani. Aku bilang ke suami ingin cerai. Kata itu seperti harapan baru. Tapi malam berikutnya, Pak Hadi menelepon saya. Kalau kamu tidak berhenti, aku akan kirim orang untuk mengurus kamu. Jangan coba-coba rusak pernikahan anak saya. Ancaman itu nyata. Di Indonesia, kekerasan atas nama kehormatan masih terjadi. Saya mulai takut. Tapi cinta saya pada Lila lebih besar daripada ketakutan. Tekanan semakin berat. Suami Lila tahu tentang pertemuan kami di Surabaya. Dia datang ke Jakarta bersama Pak Hadi. Mereka duduk di ruang tamu orang tua saya lagi. Kami punya bukti baru, kata suami Lila dingin. Lila mau cerai karena kamu. Kami tidak akan biarkan. Pak Hadi menatap ayah saya. Kalau ini terus, bisnis kita di Bandung bisa tutup. Mitra sudah mundur 3 orang. Ayah saya menunduk. Untuk pertama kali, ayah bicara pelan ke saya. Rina, cukup. Lupakan Lila. Kami sudah tua. Jangan buat kami malu di akhir hayat. Saya merasa terjepit. Di satu sisi Lila yang mulai berani melawan, di sisi lain keluarga saya yang mulai patah. Malam itu Lila kabur lagi ke Jakarta. Kami bertemu di apartemen. Rin, aku sudah ajukan cerai. Aku tidak peduli lagi. Matanya berapi-api. Kami peluk lama untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, rasanya seperti dulu lagi. Tapi pagi harinya, berita meledak. Media nasional memberitakan istri pengusaha muda ajukan cerai karena hubungan dengan wanita lain. Oto kami lama beredar. Telepon saya berdering tanpa henti. Bos lama menelepon. Rina, kamu bikin malu industri. Lila dijemput paksa keluarganya. Saya dilarang mendekat. Saya duduk di pengadilan keluarga, melihat Lila dari kejauhan. Dia menangis saat hakim tanya alasan cerai. Saya tidak cinta suami saya, katanya pelan. Suaminya marah besar. Setelah sidang, Lila bisik ke saya saat lewat. Aku pilih kamu, Rin.
Apapun harganya. Kata itu memberi saya kekuatan. Tapi harga itu mulai terlihat. Orang tua Lila putus hubungan dengannya. Ibu Lila masuk rumah sakit lagi. Ayah saya stroke ringan karena stres. Saya merasa semua ini karena saya. Budi muncul lagi, kali ini di depan gedung pengadilan. Kamu lihat. Semua hancur karena kamu. Saya balas dingin. Bukan karena saya. Karena kamu yang dendam. Dia tertawa pahit. Aku hanya ingin Lila kembali. Tapi sekarang dia pilih kamu. Kalian berdua akan menyesal. Ancaman itu membuat saya takut. Saya mulai terima kenyataan bahwa pilihan ini tidak bisa diulang. Lila pindah ke apartemen kecil bersama saya. Kami hidup sederhana. Saya kerja relance, dia mulai jualan online. Tapi setiap malam kami saling peluk, tahu bahwa besok bisa lebih berat. 6 bulan kemudian, kami masih bertahan. Lila resmi bercerai. Keluarganya tidak mau bicara dengannya lagi. Ayah saya sembuh tapi tidak pernah sehangat dulu. Ibu Lila meninggal 2 bulan lalu, dan Lila tidak diizinkan datang ke pemakaman. Rasa bersalah itu menghantui kami berdua. Tapi setiap pagi, saat bangun dan melihat Lila tersenyum kecil di samping saya tahu pilihan ini benar. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari sorotan. Saya mulai menulis buku tentang perjuangan kami. Lila membantu mengedit. Ini untuk orang-orang seperti kita, katanya. Suatu hari, Budi kirim pesan terakhir. Aku menyerah. Kalian menang. Tidak ada dendam lagi. Mungkin dia juga lelah. Tapi masyarakat belum. Tetangga masih bisik-bisik. Teman lama hilang. Tapi kami punya satu sama lain. Lila pegang tangan saya di balkon kecil apartemen. Rin, terima kasih sudah tunggu aku. Saya jawab pelan. Kita sudah bayar mahal. Tapi cinta kita masih utuh. Cerita kami belum selesai. Mungkin suatu hari keluarga akan memakan. Atau mungkin tidak. Di Indonesia, perubahan lambat. Tapi kami sudah buat langkah pertama. Setiap malam sebelum tidur, kami berdoa agar suatu hari anak-anak kami nanti tidak perlu sembunyi seperti kami. Apakah benar bahwa dalam masyarakat tradisional Indonesia, identitas pribadi harus selalu dikalahkan oleh nama baik keluarga? Benar atau salah?